Dikisahkan di part sebelumnya, bagaimana pendekar kita yang bernama Wang Xiaoxi mendapat perintah dari gurunya untuk menyerahkan surat rahasia yang dapat menyelamatkan pavilion hujan Jinfeng dari kehancurannya. Setelah ia menunaikan tugasnya, ia malah menerima dampak yang beruntun dari pihak-pihak yang memusuhi pavilion hujan Jinfeng, yaitu sekte Li Fenban, rival terbesar pavilion hujan Jinfeng, dan pejabat kementerian yang korup. Wang Xiaoxi bahkan ditutup akses segala pekerjaan untuk bertahan hidupnya. Namun Su Mengzhen, ketua pavilion hujan Jinfeng, berusaha membela dan merangkul Wang Xiaoxi dan sahabatnya Bai Zhoufei. Untuk melindungi mereka yang telah berjasa kepada pavilion hujan Jinfeng, Xiaoxi dan Bai Zhoufei diangkat saudara angkat oleh Su Mengzhen. Seketika hidup mereka berubah drastis. Bagaimana lengkap keseruan tayangan di part sebelumnya? Ada di bagian atas kanan ini ya pemirsa. Sedangkan untuk yang ingin mengikuti dari awal ceritanya, ada di link part 1 di atas ini ya pemirsa. Untuk link lengkapnya ada di kolom deskripsi. Fang Yingkan mendatangi pavilion hujan Jinfeng, menemui Su Mengzhen. Xiaoxi yang melihat mukanya langsung emosi. Mengzhen mencegah dan meminta Yingkan menjelaskan alasannya melepas Guanqi. Yingkan beralibi bahwa ayah angkatnya, Fang Geyin, si pedang darah, dulu dicelakai oleh grup Yao Giao. Hal itu kemudian berdampak terhadap kehidupannya yang terkatung-katung. Hanya dengan melepas Guanqi, ia bisa mengacaukan grup Yao Giao. Yingkan juga mengajak pavilion hujan Jinfeng bekerja sama dengannya melawan grup Yao Giao. Namun Bai Zhoufei langsung menolak ajakan itu dengan alasan pavilion tidak mencampuri urusan pemerintahan. Zhoufei juga bertanya apa keuntungan yang didapat pavilion dari kerjasama ini. Menengahi itu, Mengzhen memutus pembicaraan dengan menjanjikan pembahasan kembali kerjasama ini dan mempersilahkan Yingkan pulang. Zhoufei yang merasakan perubahan sikap Mengzhen bertanya apakah ia berkata salah. Mengzhen menjelaskan hal yang paling dibencinya adalah berhitung keuntungan, walaupun demi kepentingan pavilion. Zhoufei minta maaf kepada Mengzhen atas ucapannya. Xiaoxi melihat Guruwo melatih ilmu tombaknya. Xiaoxi sudah menyangka bahwa Guruwo bukanlah orang biasa. Guruwo menerangkan tentang Guanqi sebagai sosok pendekar yang sangat kejam. Bagaimana dulu Lei Sun mengumpulkan 100 pendekar untuk membunuh Guanqi. Tapi sangat disayangkan saat Guanqi berhasil dilumpuhkan, Lei Sun tidak membunuhnya. Xiaoxi bertanya apakah Guruwo akan melawan Guanqi. Guruwo menjawab ia telah berjanji kepada istrinya untuk menjalani kehidupan orang biasa. Sang nenek yang mendengar dari balik jendela lega mendengarnya. Su Mengzhen dan Lei Sun bertemu di sebuah tempat atas undangan Menteri Fu. Mereka diajak ke ruang rahasia tempat sang menteri bersembunyi. Ia meminta keduanya bertanggung jawab terhadap bebasnya Guanqi. Mereka berdua, Mengzhen dan Lei Sun, akhirnya sepakat bekerja sama, menggabungkan kekuatan guna menghadapi Guanqi. Namun mereka meminta Menteri Fu menjadi umpan untuk menemukan Guanqi. Sang menteri menolak ketakutan. Mengzhen dan Lei Sun membuat ulah. Mereka tidak juga beranjak pulang. Di luar, Guanqi menculik selir Menteri Fu, membawanya keliling kota sambil meneriakkan kalau orang tercintanya itu telah ditawannya. Pasukan yang menghadang semua dibunuh olehnya. Bahkan ia juga membunuh warga penduduk hanya agar Menteri Fu keluar dari persembunyiannya. Tak betah melihat kebrutalan Guanqi, Guruwo minta izin kepada istrinya untuk bertarung sampai mati dengan Guanqi. Dengan berat hati istrinya mengizinkan. Guruwo bertarung dengan sengit melawan Guanqi. Xiaoxi singgah ke rumah Guruwo bersama Wenru. Sang nenek menceritakan kepergian Guruwo melawan Guanqi. Xiaoxi sangat khawatir dan mencari Guruwo, namun ia datang terlambat. Guruwo telah sekarat tertikam tombaknya sendiri. Sebelum meninggal, Guruwo meminta Xiaoxi melindungi istrinya, si nenek buta. Kabar kematian Guruwo sampai ke telinga Su Mengzhen. Tak lagi betah menunggu, ia memaksa Menteri Fu. Dengan terpaksa sang menteri akhirnya mau dijadikan umpan, asalkan dijamin keselamatannya. Su Mengzhen, Bai Zhoufei, Xiaoxi melakukan upacara penghormatan terakhir kepada Guruwo. Mereka kemudian merencanakan pengeroyokan Guanqi di pavilion Sanhe. Su Mengzhen ingin agar Guanqi ditangkap karena ia memegang rahasia grup Yao Giao. Saatnya tiba, mereka semua telah berkumpul di pavilion Sanhe. Nona Xiao Yao sambil memainkan sebuah kecapi. Berita keberadaan Menteri Fu di pavilion Sanhe sengaja disebar. Guanqi yang mendengar berita itu langsung menuju ke pavilion Sanhe. Menteri Fu membuka jendela untuk menampakkan dirinya. Xiaoxi mendampinginya. Guanqi telah tiba di pavilion Sanhe.
Ia langsung diserbu oleh ketua Di Feijing, Bai Chove, dan Xiao Xi. Ditambah lagi Lei Sun dan Su Mengzhen. Akhirnya Guan Qi terluka oleh pukulan ketua Di Feijing. Di saat nyawa di ujung tanduk, Xiao Yao malah membawa kabur Guan Qi. Mereka semua terheran. Lei Sun kembali menuduh pavilion hujan Jinfeng berkhianat. Su Mengzhen tak bisa berkata apa-apa karena kejadian itu bukan juga idenya. Guan Qi disembunyikan Xiao Yao di sebuah rumah tua. Ia masih tak sadarkan diri. Asisten Nona Xiao Yao, si anak kecil, bertugas membelikan obat-obatan. Rupanya Xiao Yao telah cerita kepada si anak kecil bahwa Guan Qi adalah ayah kandungnya. Xiao Yao terkenang masa lalu ketika ia diselamatkan oleh Guan Qi saat hendak diperkosa seseorang. Saat ini, yang ia lakukan adalah membalas jasa Guan Qi. Namun Su Mengzhen juga adalah penyelamatnya. Jika saatnya tiba nanti, ia hanya bisa menyerahkan nyawanya untuk menebus pengkhianatannya itu. Seluruh sudut kota diperiksa oleh pasukan pavilion hujan Jinfeng. Xiao Xi yang sedang berada di rumah Nyonya Wu memiliki sebuah cara jitu saat ia melihat anjing sang nenek. Ia akan menggunakan anjing itu untuk melacak jejak keberadaan Guan Qi. Wendro khawatir jika Xiao Xi menghadapi Guan Qi seorang diri, ia akan bernasib sama seperti Guru Wo. Xiao Xi berjanji ke Wendro, ia akan kembali dengan selamat. Demi mengecoh musuh, Nona Xiao Yao membuat kereta samaran yang dikemudikan oleh si bocah, anaknya Guan Qi. Kereta kuda itu kemudian dikejar oleh Bai Chove dan pengawalnya. Sementara Guan Qi yang masih terluka dibawa Xiao Yao ke arah lain. Namun mereka berhasil dikejar Xiao Xi berkat penciuman tajam anjing milik sang nenek. Mengira telah ditahan, Guan Qi mendobrak keluar dari kereta kuda dan menyerang Xiao Yao. Di saat genting, Xiao Xi datang menyelamatkan Xiao Yao. Amarah dendam yang luar biasa membuat Xiao Xi melawan Guan Qi dengan segenap kemampuannya. Bilah pedang kerinduan yang selama ini tersimpan rahasia di dalam pedang pertahanan, ia gunakan juga untuk melumpuhkan Guan Qi. Tangan Guan Qi putus akibat tebasan pedang Xiao Xi. Saat hendak dibunuh, Xiao Yao memohon ampunan kepadanya.
Melihat Guanqi sudah tak berdaya dan Nona Xiaoyao ya terus memohon agar tidak membunuhnya, ditambah lagi pesan Su Mengzhen agar membawanya hidup-hidup demi menguak rahasia grup Yao-Kiao, Xiaoxi akhirnya mengampuni nyawa Guanqi. Xiaoxi bertanya kepada Guanqi, dosa apa yang telah ia lakukan bersama grup Yao-Kiao dan Lei Sun. Guanqi menjawab, grup Yao-Kiao menyuruh Lei Sun untuk memproduksi senjata api untuk dijual kepada negara Liao di perbatasan utara. Senjata itu kemudian digunakan negara Liao menyerang negara Song. Jika perang terus terjadi, penjualan senjata api akan terus berlangsung. Xiaoyao membopong Guanqi yang terluka parah. Di tengah jalan, Bai Chou Fei menyerang mereka dan membunuh Guanqi dengan sangat kejam. Xiaoxi yang datang terlambat kecewa dengan kekejaman Chou Fei. Ia menggendong Xiaoyao yang terluka tertusuk pedang Chou Fei. Lei Sun datang menghampiri mayat Guanqi. Sebagai adik iparnya, Lei Sun sangat sedih dengan kematian Guanqi. Karena diperintah, Lei Sun terpaksa memenggal kepala Guanqi untuk ditunjukkan kepada Menteri Fu. Di sisi lain, seorang pengawal memberi laporan kematian Guanqi kepada Ying Kan. Tujuan dilepaskannya Guanqi guna membunuh Lei Sun dan Menteri Fu telah gagal. Di kuburan istrinya yang adalah kakak Guanqi, Lei Sun meminta maaf karena adik mereka yang telah tewas. Selama 8 tahun ini ia gagal menjaganya. Lei Chun putrinya saat itu melihat dari kejauhan. Ia senang karena ternyata ayahnya masih merindukan ibunya. Di pavilion Hujan Jinfeng, Xiaoxi menceritakan kembali kepada Su Mengzhen, Bai Chou Fei, dan Wu Xi apa yang telah ia dengar penjelasan dari Guanqi. Chou Fei menambahkan bahwa senjata api dulunya dibuat oleh Sekte Pili. Lei Sun dulu mengkhianati Sekte Pili, membawa beberapa orang-orang penting Sekte Pili. Bahkan putri ketua Sekte Pili sekarang sudah bergabung ke Sekte Li Fenban, yaitu ketua ketiga Lei Mei. Mengzhen mengira senjata api pasti dibuat oleh Sekte Li Fenban. Ia kemudian memerintahkan mata-mata pavilion Hujan Jinfeng untuk melacak letak pabrik pembuatannya. Nona Xiaoyao dirawat oleh bocil putra Guanqi. Di depan pintu telah disiapkan bungkusan besar obat-obatan yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Setelah lukanya sembuh, ia kembali ke pavilion Hujan Jinfeng, meminta maaf kepada Su Mengzhen. Ia kemudian menjalani hukuman pukulan oleh para pengawal pavilion. Di pukulan terakhir, Xiaoyao seperti sudah tidak kuat lagi menahan. Su Mengzhen datang menggantikannya menerima pukulan itu. Wu Xi kemudian memerintahkan penghormatan kepada Xiaoyao atas segala dedikasinya menjadi informan pavilion Hujan Jinfeng. Pagi itu, Lei Chun ditemani pelayannya hendak membeli manisan plum kesukaannya. Namun stok di toko ternyata sudah habis ludes diborong seseorang pelanggan kaya. Lei Chun tersenyum mendengarnya. Ia kemudian mengajak pelayannya pulang sambil berkata nanti pelanggan kaya itu akan mengantar manisan itu ke rumah. Sampai di rumah, benar saja, bungkusan manisan telah dikirim ke rumah Lei Chun. Lei Chun balas berkirim sepucuk surat untuk Mengzhen dan rangkaian bunga plum. Di Taman Kekaisaran, Wenrou mengajak Bai Chou Fei dan Xiaoxi melihat-lihat keindahan bunga plum yang bermekaran. Kebetulan tahun ini taman itu dibuka untuk umum. Wenrou sibuk menghibur mereka yang hubungan keduanya agak renggang karena peristiwa pembunuhan Guanqi. Namun sia-sia, akhirnya mereka berjalan sendiri di taman itu. Di sisi lain, Ying Kan membawa sebuah kotak panjang untuk diserahkan kepada ayah angkatnya. Di tengah jalan ia dicegat tetua Yuan si jurus 13. Ying Kan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan kepada ayahnya sebuah kaligrafi terkenal. Namun tetua Yuan menolaknya dengan alasan ayah angkatnya itu sedang sibuk. Si tetua Yuan menyampaikan kalau hadiah bisa dititipkan kepadanya untuk nanti diserahkan ke ayah angkatnya itu. Xiaoxi sampai di suatu pameran kaligrafi. Beberapa orang berjejer menulis kaligrafi yang indah. Ada seorang tua yang tulisannya dikomentari jelek oleh hampir semua orang yang hadir. Hanya Xiaoxi yang mengomentari bagus. Seorang tua bertanya ke Xiaoxi, mengapa mengatakan tulisannya bagus? Xiaoxi menjelaskan, tulisannya memang terkesan ditulis secara asal.
namun makna tulisannya sangatlah dalam. Si orang tua itu kemudian meminta Sioshi menuliskan kaligrafi versinya. Sioshi membuat tulisan di kertas. Si Pak Tua itu menilai tulisannya sangat kuat, tulisan yang bagus. Ia mengaku kalah, tapi Sioshi membantah. Ia menilai kuas yang digunakan Pak Tua tadi pastilah kuas rusak, sehingga tidak bisa menulis sesuai kemampuan asli Pak Tua. Pak Tua kaget dan tertawa karena Sioshi bisa menyimpulkan sejauh itu. Pak Tua mengundang Sioshi datang ke kediamannya di samping Taman Pelam ini. Sesampai di rumahnya, Tetua Yuan si 13 jurus datang memberi hormat kepada Pak Tua yang ternyata adalah Perdana Menteri Cai. Tetua Yuan menyerahkan bingkisan kaligrafi persembahan dari Yingkan untuk ayah angkatnya itu, sebuah kaligrafi dari seorang penulis terkenal. Namun, sang Perdana Menteri meminta Tetua Yuan membingkai tulisan Sioshi. Wenro, Sioshi, dan Chou Fei menonton sebuah pertunjukan wayang kulit. Wenro punya ide untuk mengganti cerita wayang yang didalanginya sendiri. Ia mengangkat kisah perjalanan Sioshi dan Chou Fei, dua kakak beradik yang telah mengarungi susah senang bersama-sama. Namun ketika ada perbedaan pendapat, mereka jadi saling menjauh, seperti mereka saat ini. Chou Fei tersenyum dan memuji keahlian dalang Wenro. Mereka berdua kemudian pergi sebelum pertunjukan berakhir. Wenro kesal karena merasa pesan yang disampaikannya tidak berhasil memulihkan keakraban mereka. Saat ia sedang melampiaskan kekesalannya dengan minum arak, Sioshi dan Chou Fei datang memberinya sebuah hadiah. Chou Fei memberi pot kecil, Sioshi memberi bunga artifisial. Kedua digabung menjadi pot bunga yang cantik. Mereka bertiga akhirnya akrab kembali. Si pemilik gerai lukisan datang ke pavilion Hujan Jinfeng mencari Bai Yojin, nama samaran Bai Chou Fei, yang ditulis di setiap lukisannya. Para penjaga gerbang pavilion tidak mengenal Bai Yojin. Tak lama Chou Fei datang. Sang pemilik gerai memberinya uang bagi hasil penjualan lukisannya. Seorang pembeli kaya memborong lagi lukisannya dan menitipkan surat. Setelah dibaca Chou Fei, ternyata si pembeli kaya adalah Lei Jun.